Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya Rotumayani dan Nirmala Nasria akan menjelaskan bagaimana membuat sistem perhitungan peringkat kerja kinerja dosen menggunakan HTML dan CSS. Proses ini mulai dari perhitungan ROC, normalisasi, hingga akhirnya mendapatkan peringkat dosen berdasarkan skor yang dihitung. Nah, kita akan menggunakan beberapa tabel untuk membantu visualisasi perhitungan. Yang pertama ada tabel perhitungan ROC. Di sini ada ke1, ke2, ke3, ke4, ke5. Nah, nilai ini didapatkan dari soal. Terus selanjutnya ada ini programnya. Maka di sini ada tabel perhitungan ROC. Ini kodingan tabelnya. Terus ini judul tabel perhitungan ROC. Terus ini kolom nomor, kolom kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus ini ada nomor 1 baris 1 nih. Ini ada kriteria 1, kriteria 2, 3, 4, dan 5. Terus ini ada baris kedua dengan kolom kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada nilainya ya. Terus ini ada baris ketiga dengan kolom kriteria 1 sampai 5. Terus ini ada baris keempat dengan kolom 1 sampai 5. Terus ini ada baris kelima dengan kolom kriteria 1 sampai 5. Terus ada tabel data nilai kriteria. Di sini ada kode ke1 sampai ke5. Ke1 itu indikator proses belajar mengajar dengan bobot 0,457. Kedua, indikator bimbingan dan konsultasi mahasiswa dengan bobot 0,257. Terus ketiga, penilaian dan pengabdian masyarakat dengan bobot 0,157. Terus keempat, dengan indikator tugas mendukung lain dengan bobot 0,090. Dan kelima, indikator rekapitulasi kehadiran dengan bobot 0,40. Terus berikut adalah programnya. Terus di sini ada tabel data nilai kriteria. Nah, di sini ada program kodingan judulnya. Ini kolom nomor, kode, nama kriteria, dan bobot. Nah, baris ke-1 itu indikator proses belajar mengajar. Dan di sini bobotnya. Terus ini baris kedua beserta bobotnya. Ini baris ketiga beserta bobotnya, baris keempat beserta bobotnya, baris kelima beserta bobotnya. Ini nama kriterianya. Terus ada tabel normalisasi nilai alternatif. Di sini ada D1, D2, dan D3, K1 sampai K5. Nah, ini adalah tabel normalisasi. Setelah kita memiliki nilai dari ROC, terus selanjutnya adalah melakukan normalisasi. Di tabel ini kita menormalisasi setiap nilai untuk setiap kriteria berdasarkan rumus. Nah, normalisasi ini dilakukan untuk mempermudah perbandingan antara nilai kriteria yang berbeda. Nilai normalisasi dihitung dengan cara membandingkan setiap dosen dengan nilai maksimum dari masing-masing kriteria. Berikut adalah programnya. Dan juga di sini tabel normalisasi. Ini judul tabel normalisasi nilai alternatif. Di sini ada
kolom nomor dan kriteria 1-5. Terus di sini ada baris D1 terdiri dari kriteria 1, 2, nilai kriteria 1, 2, 3, 4, 5. Terus di sini ada D2 dengan nilai kriteria 1, nilai kriteria 2, nilai kriteria 3, 4, dan 5. Terus di sini dosen 3 juga sama. Terus di sini ada tabel perhitungan utility. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari proses perhitungan utility-nya ya. Jadi nanti kita akan menjelaskan perhitungan utility. Jadi perhitungan utility itu adalah proses normalisasi selesai. Kita melanjutkan ke perhitungan utility-nya untuk setiap dosen. Jadi di tabel ini kita menggunakan rumus yang disebutkan sebelumnya. Jadi untuk menghitung nilai utility untuk masing-masing kriterianya. Nah, nilai utility menunjukkan seberapa baik dosen dalam memenuhi kriteria tersebut berdasarkan data yang sudah dinormalisasikan. Nah, kita menggunakan rumus UIA sama dengan 100 dikali CI dikurangi C-min dibagi C-max dikurangi C-min. Nah, nanti kita di tabelnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk di codingannya sendiri, nanti kita titlenya itu tabel perhitungan utility ya. Nomornya yaitu K1 sampai K5. Nah, jadi nanti di sini ada D1, D2, D3 dengan menggunakan rumus yang tadi saya sampaikan. Dan setelah itu nanti kita buat tabel hasil perhitungan utility-nya untuk setiap kriterianya. Jadi nanti kita bikin tabel dari hasil ini. Nah, untuk tabel skor akhir, langkah-langkah perhitungannya kita menggunakan rumus. Jadi nanti skor akhirnya sama dengan utility K1 dikali bobot K1 ditambah utility K2 dikali bobot K2 ditambah utility K4 dikali bobot K3, dan ditambah utility K4 dikali bobot K4 ditambah utility K5 dikali bobot K5. Jadi nanti akan menghasilkan tabel perhitungan seperti ini. Nah, ini ada peringkat kinerja dosen ya. Jadi nanti skor akhir ini adalah ranking. Ranking di bagian ini kita menghitung skor akhir untuk menghitung masing-masing nilai dosen berdasarkan hasil perhitungan utility yang kita sudah selesaikan. Nah, skor ini diperoleh dengan mengalikan nilai utility dengan bobot masing-masingnya ya. Jadi nanti seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk peringkatnya di sini ada peringkat 1 dengan nama dosennya itu yang paling tinggi kan D3. Skor akhirnya itu 58,70 dan peringkat terakhirnya itu di D1. Skor akhirnya 19,70. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, jadi itulah cara kita menghitung atau meranking kinerja dosen berdasarkan perhitungan menggunakan HTML dengan membuat tabel untuk ROC, normalisasi, utility, dan akhir yaitu peringkat. Kita dapat dengan mudah menilai siapa dosen yang memiliki nilai kinerja terbaik seperti itu. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.